rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Nahmaduhu wa nuthni alaihi fahuwa ahlul majdi wal thana'i wa ahlul taqwa wal maghfirah alladhi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa sayyid asyuhur anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali bersyukur kita kepada Allah. Hingga hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat yang terutama adalah nikmat kehidupan, sehingga bertemu kita lagi dengan Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah. Allah beri kita nikmat kesehatan, bisa kita melaksanakan amalan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Kemudian bersyukur kita kepada Allah. Allah beri kita nikmat yang paling utama, yaitu nikmat iman di dalam hati kita. Mau kita untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Ada orang ustaz-ustazah diambil oleh orang nikmat kehidupannya, tidak bisa dia bertemu Ramadan. Ada lagi mungkin saudara kita diambil nikmat kesehatannya, tidak bisa juga dia beramal Ramadan. Ada yang kehidupannya masih diberi oleh Allah, kesehatannya masih diberi oleh Allah, tetapi keimanan tidak diberi oleh Allah, sehingga tidak bisa juga beramal di bulan Ramadan. Maka marilah kita gunakan nikmat yang diberikan Allah itu supaya Ramadan kita di tahun ini lebih baik daripada Ramadan kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang mana hari ininya sama saja dengan hari yang lalu. Ramadan tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun lalu, maka orang itu adalah orang yang merugi. Apalagi orang-orang yang celaka. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Ramadan tahun ini malah lebih menurun daripada Ramadan tahun yang lalu. Lalu bagaimana menjadi orang yang beruntung? Maka kita jadikan Ramadan kita tahun ini lebih baik hendaknya dari Ramadan tahun yang lalu. Doa salawat dan salam selalu kita doakan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada siang hari ini yaitu kita ambil judulnya kemuliaan bulan suci Ramadan, yang mana bersumberkan dari kitabnya Darul Ifta Mesir karangan Syekh Syauqi Allam, yaitu dalam Kitabu As-Siyam. Beliau menuliskan di dalam kitabnya ini ada beberapa keutamaan dan fadilah bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada beberapa poin yang mungkin tidak semuanya kita sampaikan. Yang pertama adalah bulan Ramadan ini mulia karena di bulan Ramadan sajalah Allah wajibkan puasa kepada umat muslim. Kenapa puasa di bulan Ramadan menjadikan Ramadan ini mulia? Karena puasa merupakan ibadah yang paling utama di dalam Islam. Tidak sempurna Islam seseorang kalau dia tidak berpuasa. Bahkan kalau ada orang di siang hari Ramadan itu tidak berpuasa dan dia mengingkari kewajiban berpuasa, maka dia dihukumi sebagai orang yang sudah kafir.
Begitu utamanya puasa Ramadan ini disebutkan oleh Allah bahwasannya kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua ibadahnya Bani Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sungguhnya puasa itu untukku dan aku sajalah yang akan membalasinya. Dijelaskan oleh Ustaz Dr. Syauqi Alam, apa maksudnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya? Maksudnya kata beliau, puasa untukku itu adalah ketika puasa itu dilakukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka barulah itu yang dibalasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilangsung dinisbahkan kepada Allah? Karena amal ibadah yang lain di dalam hadis disebutkan, siapa yang melakukan satu kebaikan maka dia mendapatkan 10-nya, asyri amthaliha hatta ila 700 dha'fin, 10 sampai 700, illa siyam, kecuali puasa. Maka ibadah-ibadah yang lain itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah kecuali berpuasa. Maka disebutkan oleh beliau dalam kitabnya, maka pahalanya puasa itu diberikan oleh Allah bikaramir rabbaniyah la bistihqaqil ubudiyah. Karena kemuliaan dan keagungan Allah langsung memberikan pahala puasa itu, bukan dikarenakan orang ini sudah puasa dapat dia pahala dan ditentukan pahala. Kalau kita misalkan ada orang yang setiap harinya dia bekerja, maka dia sudah ditetapkan bagiannya. Antum bekerja, maka bagian kamu adalah segini. Sedangkan puasa itu dia di luar dari bagiannya itu langsung diberikan oleh atasannya kepada dia. Seperti itulah kira-kira mulianya ibadah puasa itu, yang mana ibadah lain sudah ada ketetapannya, sedangkan puasa itu langsunglah Allah yang memberikannya. Oleh karena itu, ketika puasa itu suatu yang luar biasa agungnya dalam Islam, maka diwajibkanlah puasa itu juga pada tempat yang paling agung, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa kita bahas di lain kesempatan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian ada kekurangan dan ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.